Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Ramadi dari Sistem Informasi di Kampus Timik Utama Majenang. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari Manajemen Strategis. Baik, saya akan mempresentasikan tentang mendirikan dan memperbarui organisasi. Baik, langsung saja ke materi. Materi yang saya bawakan adalah tentang bab yang keempat tentang mendirikan dan memperbarui organisasi. Ialah bisnis kecil small business. Sebagai bisnis yang dimiliki dan dikelola secara lokal, seringkali dengan jumlah karyawan yang amat sedikit bekerja di satu lokasi. Lanjut. Ada kewirausahaan atau entrepreneur. Ya, seseorang pelopor bisnis baru atau seorang manajer yang mencoba untuk memperbaiki suatu unit organisasi dengan memperakasai perubahan produk. Yang kedua, ada fungsi yang spesifik untuk wirausahawan adalah kemampuan mengambil faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal dan menggunakannya untuk memproduksi barang dan jasa. Lanjut, ada kewirausahaan versus manajemen. Baik, yang pertama ada menurut Paul H. Wilken, kewirausahaan mencakup upaya mengawali perubahan dalam produksi, sedangkan manajemen mencakup koordinasi proses produksi yang sudah berjalan. Yang kedua ada menurut Peter Drucker, seorang penulis manajemen modern. Kewirausahaan berkaitan dengan kewirausahaan melihat perubahan sebagai suatu norma yang sehat. Kewirausahaan selalu mencari perubahan, menanggapi perubahan itu, dan memanfaatkan sebagai suatu kesempatan. Baik, yang ketiga, Schumpeter mengartikan kewirausahaan sebagai seluruh proses dari perubahan ekonomi tergantung pada orang yang membuatnya, wirausahawan. Schumpeter mengartikan kewirausahaan sebagai seluruh proses dari perubahan ekonomi tergantung pada orang yang membuatnya, wirausahawan. Baik, ada manfaat kewirausahaan. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua produktivitas, dan yang ketiga teknologi produk dan jasa baru. Yang keempat ada perubahan pasar. Next. Ada beberapa faktor-faktor psikologi wirausahawan. Menurut David McClellan pada 1960 menemukan bahwa orang yang mengejar karir semacam wirausahawan atau seperti penjual mempunyai kebutuhan untuk berprestasi, net activement, kebutuhan psikologis untuk mencapai yang tinggi. Yang kedua ada orang dengan kebutuhan berprestasi lebih tinggi suka mengambil resiko, tetapi beralasan dan resiko seperti itu merangsang mereka berusaha lebih keras. Yang ketiga ada bahwa dalam masyarakat tertentu cenderung ditemukan orang dengan kebutuhan akan berprestasi dengan presentasi yang lebih besar. Next. Baik, selanjutnya ada 5 dimensi perbedaan antara manajer dan kewirausahaan menurut Thomas Beglan and David Oboy. Yang pertama ada kebutuhan akan berprestasi. Wirausahawan mempunyai kebutuhan untuk berprestasi yang tinggi. Kedua ada data kendali. Ini adalah ide bahwa individu mengendalikan hidup mereka sendiri, bukan keberuntungan atau nasib. Yang ketiga, toleransi terhadap resiko. Wirausahawan yang bersedia mengambil resiko. Ada toleransi terhadap keraguan. Wirausahawan lebih banyak menghadapi keraguan karena mereka melakukan sesuatu untuk pertama kalinya.
Next, tinggal aku tipe A. Ini mengacu pada dorongan untuk melakukan lebih banyak dengan waktu yang lebih sedikit dan bila perlu walaupun ditentang oleh orang lain. Baik, next. Selanjutnya ada perbedaan manajer dan kewirausahaan menurut Ellen Fagenson. Yang pertama ada wirausahawan cenderung menghargai sikap, menghormati diri, kebebasan, kebanggaan, capaian sesuatu, dan gaya hidup yang menarik. Yang kedua ada manajer cenderung untuk menghargai persahabatan sejati, kebijaksanaan, penyelamatan, dan kesenangan. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor sosiologi. Faktor-faktor sosiologi menyebabkan timbulnya wirausahawan adalah karena adanya anggota minoritas seringkali merasa majikan mereka melakukan diskriminasi terhadap mereka baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, untuk berhasil dalam budaya perusahaan, beberapa minoritas merasakan bahwa mereka harus menjual nyawa mereka dengan menyerahkan identitas ras, etnik, atau seks mereka. Dan selanjutnya ada hambatan terhadap kewirausahaan menurut Carl Vesper. Nah, yang pertama ada kurangnya konsep yang layak untuk berhasil. Kedua, kurang mengenal pasar. Ketiga, kurang keterampilan teknis. Keempat, kurang modal awal. Yang kelima, kurang memahami seluk-beluk bisnis. Dan yang keenam, mudah merasa puas dan tidak termotivasi. Ketujuh, kelemahan sosial. 8. Pekerjaan terkunci atau borgol emas. Tekanan waktu atau gangguan. Hambatan legal, peraturan, dan birokrasi. Selanjutnya ada proteksionisme atau monopoli. Selanjutnya ada larangan paten. Oke, next. Selanjutnya ada memperbaiki organisasi. Yang pertama, Peter Senge membedakan dua macam pengalaman organisasi, yaitu yang pertama ada pengalaman adaptif dalam organisasi, yaitu mengimbangi perubahan. Yang kedua ada pengalaman generatif, yaitu kreativitas yang berasal dari usaha bersama di antara anggota organisasi. Okay, next. Ada memperbaiki organisasi. Yang pertama ada konsep pengalaman organisasi yang diajukan oleh Peter Senge dan James William Gwyn. Menggunakan teknik simpul ganda atau bisa disebut develop. Pengalaman simpul ganda adalah pengalaman mengkoreksi kesalahan dengan kembali ke belakang untuk meninjau nilai-nilai yang mendasari dan kebijakan organisasi dalam proses pembuatan keputusan. Next ada memperbaiki organisasi. Dan yang pertama ada pengamalan simpul ganda, mengakui bahwa pekerja yang terlibat langsung dalam pekerjaan yang sebenarnya akan mempunyai penyelesaian dan lebih baik daripada manajemen. Selanjutnya ada tipe pengalaman ini dapat mendorong kerja kelompok yang lebih banyak dan organisasinya lebih efektif. Yang selanjutnya ada entrepreneur merupakan individu yang memiliki karakteristik seperti seorang wirausahaan namun berbeda dalam organisasi yang telah mapan atau mantap. Kalau wirausaha bekerja untuk diri sendiri, sedangkan entrepreneur bekerja pada orang lain maupun institusi yang bukan miliknya. Keduanya memiliki kemiripan karakteristik, sama-sama sebagai inovator dan memiliki keberanian dalam menghadapi risiko. Entrepreneur merupakan tipe individu yang berperan sebagai agen perubahan di lingkungan organisasi yang mapan, yang perlu didorong untuk melakukan